surga. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami dapat kembali lagi datang tempat ini untuk kembali mengakseskan pada hari ini. Dan pas saat ini Tuhan, kami berdoa untuk teman kami Kores yang akan membawakan pada hari ini, kiranya Tuhan berbicara melalui beliau supaya apa yang disampaikan pada hari ini dapat kami terima dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan juga teman kami yang sedang melakukan tempat ini, kiranya Tuhan memberkati mereka supaya dapat tiba di tempat yang selamat. Terima kasih Tuhan. Supaya hari ini kami dan terus berdoa, amin. Kita tetap berdiri dengan nyanyi lagu tema kita menangkan dunia bagi Kristus. Menangkan dunia bagi Kristus. Dengan seruan menggema, sama-sama. Dengan seruan menggema, menangkan dunia. Para jiwa yang indah kepada Kristus, mari bekerja bersama, lakukanlah tugasmu, sambil berdoa carilah jiwa satu persatu, menangkan dunia bagi Kristus. Jangkaulah semua, majulah terus hingga dunia miliknya, menangkan dunia bagi Kristus. Tariklah jiwa satu di dunia, jadi miliknya. Mari kita berdoa. Hadirlah di tengah-tengah kebaktian kami yang kecil ini pada pagi hari ini, ya Bapa. Kiranya Roh Kudus Tuhan menaungi kami di kebaktian kami ini, ya Allah, agar kami dapat mengerti dan dapat kami terapkan segala firman yang akan kami dengarkan. Pujilah nama Tuhan dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi kepada kita semua. Maafkan saya kalau saya tidak bisa pakai PowerPoint karena HP saya, firman saya ini nggak ada power dan poinnya. Baik, renungan kita pada pagi hari ini yang sudah tertulis pada Bible kita 2 Tawarik 7. Terima kasih kepada Ibu Amelam, hampir tiap satu triwulan saya dapat renungan pagi saya ini. Jadi saya membaca di dalam 2 Tawarik 7 ini hampir keseluruhan mengenai puji-pujian kepada Tuhan. Tetapi ada satu pesan ayat yang saya baca di dalam 2 Tawarik 7 ini, di mana pada ayat ke-12, di mana judul besarnya di situ dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Saya kalau berpikir-pikir, bagaimana caranya supaya Tuhan itu menampakkan diri kepada saya? Kenapa pada Salomo bisa, pada saya tidak bisa Tuhan menampakkan diri? Apa yang salah dengan saya? Itulah pertanyaan pertama di mana saya membaca pasal Tawarik 7 ini. Dikatakan, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu timbul dalam hatinya. Yang ayat ke-12, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh lalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara tertentu. Jadi sudah jelas sekali
Di ayat 12 dikatakan mengenai doa. Doa seorang Salomo kepada siapa? Kepada Tuhan. Di mana Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, di mana dia sedang berdoa. Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Kadang-kala doa kita belum tentu dijawab. Apa yang kita minta belum tentu juga Tuhan memberi. Tetapi Salomo meminta dan berdoa di pada malam hari dengan khusyuk, dia mendapatkan suatu jawaban. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil minum, dan bila mana aku mendapatkan penyakit yang terlalu, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saya berhenti di kata-kata, jika kita merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar. Berarti pertanyaan pertama saya, kenapa doa saya jika berdoa pada malam hari Tuhan tidak menampakkan dirinya kepada saya? Kenapa? Apa? Mungkin sebagian dari kita juga merasakan demikian. Kenapa Tuhan tidak menampakkan dirinya? Hanya formalitas saja berdoa, tidak dilihat, tidak kita cari, dan kita belum meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Bagaimana mungkin kita mau melihat Tuhan jika jalan kita yang jahat itu belum kita tinggalkan? Bagaimana mungkin Tuhan mau menampakkan dirinya jika kita masih belum mau mengampuni dosa-dosa orang yang menyakiti hati kita maupun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan di ayat 16, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Jadi bagaimana supaya Tuhan tinggal di dalam hati dan pikiran kita agar kita selaras dengan apa? Tabiat Kristus. Kembali lagi ke ayat 14 dikatakan harus apa? Mau mengampuni. Harus apa? Telinga terbuka. Harus apa? Jalan kita yang benar, bukan jalannya yang jahat. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud. Jadi sudah jelas sekali, jika kita melakukan perintah Tuhan dan mengikuti segala ketetapan dan peraturan Tuhan, maka kedudukan kita apa? Aman. Kalau saya jadi bendahara mungkin aman kedudukan saya. Kalau kita mau apa? Mau mengikuti segala ketetapan dan peraturan, baik apa? Menjadi ketua atau sekretaris. Kalau kita mengikuti alur dan prosedur jalannya Tuhan, maka kedudukan kita tidak akan apa? Lepas daripada kita. Tuhan sudah jelas sekali memberikan pesan kepada kita. Di ayat 19 dikatakan, tetapi jika kamu berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain,
dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut dari tatamu. Sudah jelas ya. Kalau kita tidak mengikuti segala aturan main Tuhan atau tidak mengikuti segala perintah Tuhan, maka Tuhan akan apa? Murka. Segala kekayaan yang ada pada kita akan apa? Dicabut, maupun apa? Talenta kita akan dicabut kalau kita tidak mengikuti apa? Aturan main Tuhan. Di ayat yang 20 dikatakan, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Oleh sebab apa? Oleh sebab yang kedua, mereka meninggalkan Tuhan Allah. Dan sudah jelas sekali, kalau kita meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita harus terima konsekuensinya ya. Kita pun akan ditinggalkan oleh Tuhan. Walaupun demikian, Tuhan selalu apa? Memberikan belas kasihan kepada kita. Ada manusia sendiri yang apa? Yang tidak tahu diri, yang tidak sadar akan dirinya. Betapa begitu besar kasih Tuhan kepada kita, yang berulang-ulang dosa yang kita lakukan selalu Dia apa? Dia ampuni. Dengan demikian, pasal ini memberikan pesan bagi kita dan bagi saya, supaya Tuhan menampakkan diri kepada saya bagaimana doa-doa yang kita layangkan kepada Tuhan itu terjawab. Jujur, doa saya tidak pernah nggak dijawab semua. Bukan saya sombong, tetapi memang apa yang saya minta diberikan kepada Tuhan, walaupun jawabannya tidak. Kira-kira begitu. Berarti kan dijawab doa saya tiap hari sama Tuhan. Bukan saat ini, besok atau lusa. Tuhan pasti akan memberikan suatu jawaban kepada saya. Dan jawaban itu jika kita imani, walaupun terasa sakit, tetapi maknanya apa? Enak ya. Cuma yang bikin sakit itu doa tidak terjawab karena keinginan kita, diri kita sendiri. Maka itu terasa tidak mengenakan. Tetapi yakinlah bahwa dengan firman Tuhan yang memberi pesan kepada Tawarik 7 ini mengatakan bahwa jika kita berjalan di jalan yang benar, mau mengampuni dosa-dosa yang orang perbuat kepada kita, tetapi kita ampuni, dan doa yang kita layangkan setiap hari, dan kita melakukan segala ketetapan dan mengikuti segala peraturan yang Tuhan berikan kepada kita, yakinlah Tuhan pasti akan mendengar seruan dan doa kita, dan Ia akan menampakkan dirinya kepada kita jika kita peka mendengar Tuhan datang di hadapan kita. Mungkin renungan ini hanya sedikit yang bisa saya sampaikan karena saya bukan bergelar pendeta, jadi hanya sedikit dan hanya firman Tuhan, dan yang kita mengerti, yang jalankan. Firman Tuhan itu simple, tidak susah untuk dijalankan oleh kita. Tidak ada yang susah untuk mengikut Tuhan. Aturan Tuhan itu tidak susah. Manusia yang membuat susah. Manusia yang membuat berbelok-belok sehingga terasa rumit atau terasa susah untuk bertemu dengan Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi pedoman dan dapat kita jalankan dalam kehidupan kita